Halo, saya Ajif. Halo, saya Ajif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang budaya visual. Apa itu budaya visual? Budaya visual adalah sebuah budaya atau tradisi yang secara sengaja maupun tidak sengaja dibentuk oleh manusia yang masih berkembang sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang mana berfokus menggunakan multimedia, yakni visual. Unsur visual dapat juga berarti bahwa dia akan meneliti tentang seni rupa, budaya visual, komunikasi visual, desain komunikasi visual, dan bahasa visual. Semuanya itu berkaitan dengan masalah visual. Teori budaya visual pertama kali disebutkan oleh John Wiener melalui acara televisinya Way of Seeing melalui lukisan Venus dan Mars milik Sandro Motico. Tonight, it isn't so much the paintings themselves, which I want to consider, as the way we now see them, now in the second half of the 20th century. Because we see these paintings as nobody saw them before. If we discover why this is so, we shall also discover something about ourselves and the situation in which we are living. Dari video tersebut, dia menjelaskan bahwa dari lukisan yang kita lihat sudah cukup menjelaskan dan menggambarkan bagaimana cara orang melihat kejadian itu pada saat zaman itu. W.J.T. Mitchell secara eksplisit telah membedakan dua bidang dalam klaimnya bahwa studi budaya visual membantu kita untuk melihat bahwa sesuatu yang bahkan seluas gambar tidak menguras bidang visualitas, bahwa studi visual tidak sama dengan studi citra, dan bahwa studi citra visual hanyalah salah satu komponen dari bidang yang lebih besar. Kebudayaan visual tidak lepas dari produk pemikiran budaya tentang bagaimana sebuah komunitas atau seseorang berpikir tentang material thinking. Namun kita tahu, produk pemikiran tentang budaya visual kita masih miskin. Kecenderungannya jelas dapat ditebak, bahwa sebenarnya terdapat pluralisme pemikiran budaya visual lokal. Melalui etos yang beroperasi dalam komunitas atau etos komunitas, makna sebuah objek valid dilihat. Berdasarkan argumen inilah, sebuah objek terangkat menjadi sebuah kekuatan dalam sebuah budaya dan komunitas yang mempengaruhi perilaku komunitas. Misalnya seperti kita memiliki sebuah benda yang sangat kita banggakan, namun di mata orang lain hal itu adalah hal yang biasa saja. Dalam level individual, sebuah objek hanya dapat dilihat. Gambar adalah visualisasi dari bentuk dan pikiran orang. Pepatah Tiongkok menyatakan, "A picture is worth 1,000 words." Sebuah gambar mengandung makna tersirat. Tiap orang mempunyai pemahaman terhadap gambar tergantung dari latar belakang pendidikan, pengalaman dalam melihat gambar, bahkan peminatan akan visual. Ada orang-orang yang tidak tertarik dengan gambar, tetapi ada orang lain yang peka akan gambar. Di contoh lukisan pada tahun 1998 ini adalah karya dari seorang aktivis yang berjudul "Matikanlah Api dan Tidurlah Sejenak". Karya yang dibuat pada tahun 1998 ini berusaha menarasikan euforia awal reformasi. Hampir semua seniman Indonesia pada masa ini beramai-ramai membuat karya yang bersifat politikal. Mereka mengusung persoalan tumbangnya rezim Orde Baru dan mengharapkan sistem pemerintahan yang lebih baik terjadi pada masa sesudahnya, yaitu masa reformasi. Lukisan "Matikan Api Tidurlah Sejenak" memiliki narasi yang menyerukan untuk segera mengakhiri berbagai konflik dan kerusuhan pada tatanan vertikal dan horizontal. Sebagaimana yang telah terjadi pada masa lahirnya reformasi 1998, banyak korban sesama elemen bangsa, baik korban secara material dan imaterial. Metafor matikan api yang dipakai Putu dengan memakai simbolisasi daun adalah cara mematikan api yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Cara mematikan api secara tradisional dengan memukuli api dengan daun segar atau hijau. Simbolisasi ini menyiratkan tindakan dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan untuk dapat mematikan api tersebut. Pesan dari lukisan Putu adalah agar berbagai elemen bangsa diharapkan saling melakukan kerjasama. Di antara lukisan yang dibuat 2 tahun setelah peristiwa 1998 ini mengangkat persoalan etnisitas ditandai dengan warna kulit, yaitu laki-laki berkulit gelap dengan beberapa bidadari yang berkulit terang. Warna kulit adalah salah satu simbolisasi dari berbagai perbedaan identitas dari suatu etnis. Di antara menurut Putu menarasikan sebuah fenomena bahwa warna kulit gelap tidak menjadi penghalang terjadinya interaksi dengan mereka yang kebetulan memiliki warna kulit terang.
interaksi tersebut tidak hanya terbatas pada persoalan komunikasi dan bekerja sama dalam tatanan sosial yang ada, tetapi bisa lebih jauh. Dari yang seorang laki-laki berkulit gelap, itu tidak menutup kemungkinan untuk dapat mempersunting wanita yang berkulit terang. Lukisan tersebut memvisualisasikan satu laki-laki berkulit gelap berada di antara 9 wanita berkulit terang. Sebuah metafor bahwa pesan interaksi sosial dalam masyarakat multikultural dan globalisasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip egalitarian dan saling menghargai. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hidung, dan asal ras tidak lagi dijadikan pembatas diskriminasi atau segregasi dalam melakukan interaksi baik sesama warga negara dalam sebuah bangsa maupun antar satu bangsa dengan bangsa lainnya di dunia ini. Dari contoh gambar-gambar visual di atas, itu sudah menjelaskan bahwa sebuah seni dapat dijadikan sebagai representasi visual. Berbeda dengan yang nampak alamiah, seni bersifat sengaja. Adanya komunikasi tersandi dengan aturan dan terkode, dan mempresentasikan sesuatu yang lain yang tidak ada, imajinatif, atau yang akan dibuat. Seni tidaklah menghasilkan yang nampak, tapi membuatnya lebih kelihatan. Art perfects nature. Sekian dari saya, Aji Verkan. Terima kasih.